ma'rifatu ya. Masih di naat, terusan yang kemarin naat. Karena kemarin naat itu kan harus mengikuti man'ut dari segi i'rabnya, rofa nasab jar, dan dari segi ma'rifah dan nakiroh. Nah, karena ada istilah ma'rifah nakiroh, maka pembahasan ma'rifah nakiroh di sini ya. Kalau di kitab Nahwu Tatbiki yang muntah itu masih berjalan yang ini, lebih didalami yang ma'rifah. Baik, kita baca ya, ikuti. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Awalan al ismul mudmaru nahwu ana wa anta. Thaniyan wal ismul alamu nahwu zaidun wa makkatu. Thalisan makkatu harusnya makkatu makkatu karena awal lagi. Thalisan wal ismul mubhamu nahwu hadza, panjang, hadza wa hadhihi wa haula'i. Rabi'an wal ismul ladzi fihil alifu wal lamu nahwu ar-rajulu wal gulamu. Khamisan wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Halaman berikut lihat. Wan nakiratu kullus min sya'i'in fi jinsihi la yahtassu bihi wahidun duna akhara wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahwu ar-rajuli wal farasi. Baik, kita bahas ma'rifah nakirah ya. Ma'rifah dan nakirah. Nah, ini sangat penting. Makanya pembahasan isim dilihat daripada ma'rifah dan nakirah itu ilmu yang harus kita mutkinkan, karena ini menentukan nanti kalau di naat itu harus mutobik, mubtada, khobar dan sebagainya. Nah, kita bahas ma'rifah dan nakirah. Nah, kalau di situ disebutkan fokus yang ma'rifah. Karena isim ya. Isim itu secara dasar, secara asal itu nakiroh. Nakiroh. Jadi kalau ingin melihat isim, pokoknya itu nakiroh gitu. Tapi nanti ada yang dikecualikan. Di situ ada berapa? 5. Ada 5 ya. 1 al-ismul mudmaru, atau bahasa gampangnya domir. Ismud domir. Yang kedua ismul alam. Yang ketiga mubham. Dan yang keempat
ada al ya, isim yang ada al. Baru kelima apa? Opat lima. Nah, lima apa di situ? Bukan di situ bahasanya. Nah, berarti idofah ya. Idofahkan ke yang di atas. Nah, kepada salah satu yang di atas. Idofah teh mudofkan gitu. Mudof ilaih. Nah, lihat ini dalam kajian ajurumiyah. Isim domir, isim domir contohnya apa di situ? Ana, anta. Isim alam Zaidun. Isim mubham hadza, hadihi, haulai. Terus ar-rajulu. Idofahkan. Oh, ada contohnya? Di situ tidak ada ya. Nah, ini contoh-contoh ini, lihat, ini isim ma'rifah. Isim mudmar kalau bahasa itu ya, tapi kita bahasakan isim domir saja. Isim domir, ana, anta, sampai seluruhnya itu pasti masuk kelompok ma'rifah. Kedua, isim alam. Isim alam itu Zaidun, Makkatu ya. Itu masuk ke isim alam. Isim alam itu nama diri, sudah jadi nama alam itu ya. Zaidun berarti nama manusia. Makkatu nama negara, nama daerah, nama-nama yang sudah ada nama, namanya isim alam. Isim alam. Kemudian isim mubham. Bahasa beliau isim mubham. Contohnya hadza. Bahasa kita hadza dan kawan-kawan isim apa? Isim isyarah. Tuh kan, ismul isyarah, kata tunjuk. Hadza dan kawan-kawan. Kalau untuk dekat, kalau untuk jauh, zalika. Tilka juga sama. Kemudian keempat, al. Maksud al itu ada imbuhan al di awal. Ar-rajulu. Terakhir, idofahkan. Baik. Biar hafalannya kita paham, lihat isim domir ya, D. Isim alam, A. Isim mubham ini agak asing ya. Mubham itu belum jelas. Kalau sudah ada hadza jadi jelas. Maka kita sebut ini saja. Isim isyarah. Dan oh iya, alladzi di sini. Alladzi itu mubham juga. Jadi isim mubham itu bisa isim isyarah, bisa isim. Alladzi isim apa? Isim mausul. Isim mausul. Kata apa? Kata sambung, penghubung ya. Ismul mausul. Nah, M, jadi mubham ada dua, ada isim isyarah, ada isim mausul. Kenapa disebut mubham? Karena awalnya belum jelas. Maka kita bongkar yang mubham itu jadi dua ya. Isim isyarah, I. Isim mausul, M. Nah, inilah hafalan kita. Isim ma'rifah itu daim. Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul. Yang ini al. Al. Daim al. Sudah berapa? 5. 5. D, A, I, M, al. 5. Idofah kita ganti dengan mu ya. Mu. Berarti berapa? 6. Mudof. Daim al mu. Isim domir, isim alam, isim isyarah,
isim mausul, tapi di ajurumnya isim ism dan isim mausul masuk ke isim mubham. Al dan mudofkan ke, jadi 5 sekarang ya. Mudofkan ke 5 di atas. Kita beri contoh ya. Kita beri contoh. Yang baitun mudof ilaih. Baitun ke anta. Baitun. Awalnya baitun nih. Ma'rifah nakirah baitun. Nakirah. Tapi yang nomor 6 ini daim almu mudofkan ke 5 di atas. Lihat. Mudofkan ke anta. Baitun tambah anta. Baitu ka. Nah, ini menjadi ma'rifah. Apa alasannya? Mudofkan. Mudofkan ke domir. Ini contohnya. Sekarang mudofkan ke isim alam. Rumah Zaid, tuh masukkan Zaid. Baitu bukan Zaidin. Karena mudof ilai. Berarti baitu Zaidin ma'rifah nakirah. Apa alasan ma'rifah? Mudof ke isim alam. Baituka alasan ma'rifah? Mudof ke isim domir. Sekarang ke isim isyarah. Rumah. Ini. Bukan hada. Baitu hada. Kalau hada baitun itu mubtada khobar. Diidofahkan di akhir, lihat. Baitu hada ar-rajuli misal. Rumah milik ini siapa? Rajuli, seorang laki-laki. Maka baitu hadar rajuli dia masuk ke ma'rifah. Alasannya apa? Mudof ke isim isyarah. Nah ini. Contoh ketiga isim mausul. Masukkan baitu juga. Baitu al-ladzi. Baitul ladzi. Apa ya? Ya naon lah katanya. Rumah yang saya singgah kemarin terbak. Misal, rumah yang saya datangi kemarin terbakar. Berarti baitul ladzi dia menjadi ma'rifah karena dia diidofahkan ke isim mausul. Terakhir, mudofkan ke al. Beri contoh, nah yang ini nih. Jadi apa? Baitu. Nah gitu. Rumah milik seseorang. Baitur rojuli. Ma'rifah nakirah. Apa alasannya? Mudof ke al. Atau mudof ke daim al. Daim al. Terakhir. Baitu rojulin. Ma'rifah nakirah. Baitu rojulin. Ma'rifah nakirah. Apa alasan ma'rifah? Mudof ke mana? Al. Ada al. Ah. Daim al bukan. Nah, ini bukan. Tetap ini menjadi isim nakiro. Tetap. Makanya harus idofah. Mudofkan ke 5 di atas. Gitu. Harus ada bahasa 5 di atas. Daim al. Ya. Daim al. Isim domir. Terus. Pakai isim al. Ya tong isim al tong ya. Al. Mudofkan ke 5 di atas daim al. Nah tambahan. Kan 7 semuanya. Jadi 7 totalnya. Mun. Daim al mun. Mun ke-7 ya. Ke-7 itu. Muna.
Da. Munada maksudah. Munada maksudah. Nah, pokoknya intinya munada. Munada. Daim al-mumun ya. Daim al-mumun. Nah, gitu. Jadi 7. Isim isyarah berapa? Isim ma'rifah totalnya 7. Kumpulan dalam ucapan daim al-mumun. Mu-nya mudhof ya. Mudhof. Munnya munada. Diulang. Kumpul dalam ucapan. Nah, ain pakai ain, alam. Isim alam. Terus mudhof ke yang 5 di atas. Itu bahasanya mudhof ke yang 5 di atas. Terakhir munada maksudah. Oke, contohnya munada maksudah. Nah, ini apa tadi artinya? Ini nih. Rojulun. Nah, kita panggil, munada panggilannya. Rojulun, ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Tapi ketika munada kita panggil dengan ya. Nah, ya maka dia menjadi rojulu. Ya rojulu. Maka dia menjadi ma'rifah. Kenapa? Yang dimaksud laki-laki itu. Ya rojulu. Kalau rojulun, rojulan, rojulin, nakiroh. Tapi kalau jadi munada maksudnya dipanggil, tapi dimaksudkan orangnya itu. Ya rojulu. Maka rojulu ini berubah dari nakiroh menjadi ma'rifah. Apa alasannya? Munada maksudah. Ya rojulu. Dalam Quran banyak. Bumi apa? Ardun, panggil bumi. Ya, jangan ditanwin. Ya ardu. Langit, bahasa Arabnya? Panggil. Ya, sama u. Gunung. Jibal. Ya, jibalu. Itu dalam Quran ada kisah siapa ini? Satu lagi. Api. Narun. Wahai api. Ya, naru. Ini namanya munada. Nah, iya teh kali itu, aduh, ya panjang kali itulahnya. Nah, gitu. Ya ardu, ya sama'u, ya jibalu, ya naru. Itu semua jadi munada. Dan dia tadinya nakiroh berubah jadi, nah ini tambahan. Jadi nanti dihafalkan daim al mumun, munada. Di sini tambahkan, mangga. Tulis di pinggirnya daim al mumun gitu lah. Tapi kalau di kajian kasab muntahim apa hiji-hiji itu teh ngampleng kan. Isim domir bahas, isim isyarah alam bahas terus sampai sekarang pun belum beres. Belum beres menunjukkan ya pemahaman isim ma'rifah yang 7 ini daim al-mumun ini harus mutqin ya. Kenapa? Ketika kita membaca Quran menemukan isim, ingat ini isim ya. Ketika menemukan isim harus bisa menentukan apakah ma'rifah atau nakiroh. Caranya bagaimana? Hafalkan yang daim al-mumun. Qul huwallahu ahadun. Bayangkan. Qul huwallahu ahadun. Fokus yang isim. Fokus yang isim. Yang mana isim? Runut. Huwa. Terus Allahu. Terus ahadun. Lihat. Huwa. Ma'rifah nakiroh. Alasannya langsung. Ingat yang daim al-mumun. Isim domir. Allahu. Ma'rifah. Alasannya isim alam. Bagus. Ahadun. Ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Alasannya
Tidak masuk daim al mumun gitu. Itu ya, tidak masuk daim al mumun. Jadi secara dasar memang isim itu nakiroh. Seandainya isim ada 1 miliar, seandainya kamilah dia isim teh, semuanya nakiroh. Hanya yang ma'rifah itu daim al mumun saja. Terus Allahus somad. Mana yang isimnya? Allahu. Terus as-somadu. Allahu ma'rifah nakiroh. Ma'rifah. Alasannya isim alam. As-somadu ma'rifah nakiroh. Alasannya al. Kita sepakati tidak menyebut sepertinya alif wal lam, tidak ya? Kita sepakati nyebutnya al. Al. Kan ini mah al alif walam ini namanya. Tuh, lihat contohnya. Nomor 4, wal ismul ladzi fihi al alifu wal lamu. Nah, kita tidak membahas, tidak mengistilahkan alif wal lam, tapi al. As-somadu tadi ma'rifah ya. Alasannya apa? Baik. Kita teruskan, tamatkan yang barusan. Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Mana isimnya? Lam yalid wa lam yulad. 5 tuh. Ada isim? Nah, berarti jangan berbicara tentang ma'rifah nakiro. Lewat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa isim bukan. Lam yakun lahu la dan hu. Hu kan isim. Isim apa? Oh, berarti ma'rifah nakiro. Lahu kufuwan. Isim ya. Ma'rifah nakiro. Alasannya tidak ada. Nah, tidak masuk ke daim al mumun. Ahadun. Nakiroh ma'rifah. Nah, nanti saat kita membaca Quran, kuncinya di daim al mumun. Untuk apa? Sebetulnya kegunaan bukan di sini ya. Kegunaan itu di balagoh. Saat kita menentukan ini tuh ma'rifah. Jelas orangnya. Jelasnya gitu. Oh, ini nakiroh, tidak diketahui siapa. Itu tuh untuk menentukan nanti keindahan bahasa. Nah, itu tambahan ya. Berarti ma'rifah menurut kitab Ajurumiyah ada 5. Kita sempurnakan, total berubah jadi 7 ya. Yang mubham tuliskan ya. Jadi 2. Jadi 2 kan. 1 ismul isyarah. Kedua al ismul mausulu. Beda tulisan ya. Kalau ismul isyarah dia idofi, mudof ilaih. Kalau isim mausul dia apa? Naat man'ut. Lihat cara nulisnya. Isim isyarah ini susunannya mudof ilaih. Ismul isyarati. Tapi kalau isim mausul modelnya naat man'ut. Pakai al dua-duanya. Mutobik al ismu al mausulu gitu. Kalau ingin sempurna. Kalau domir tarkibnya susunannya apa? Mudof ilai. Biar gampang idofi itu namanya. Susunan idofi. Berarti ini pasti kasroh. Ismud domiri. Yang ini idofi. Ismul alami. Yang ini idofi. Ismul mubhami. Itu kan semuanya idofi. Idofi itu mudof ilaih. Cirinya apa? Yang kedua pasti majrur. Pasti. Kalau yang naat man'ut lihat tuh. Mutobik. Khusus yang ini ya. Al ismul mausulu. Entah kenapa orang Arab. Cek urama mun ismu toh seh non. Samikeun gitu. Terus kalau ingin tahu tentang apa? Tentang idofi, nama-nama kitab itu pasti idofi ya. Nama-nama kitab.
Seluruh nama kitab itu hampir semuanya idofi, mudof ilaih. Tuh lihat ini. Apa judulnya? Matnul. Tuh. Matnul Ajurumiyati. Ini idofi. Kitab hadis tentang orang-orang solih apa? Riyadus Solihina. Itu idofi. Kitab tentang hukum. Hadis tentang hukum. Bulughul Maromi. Semua nama kitab biasanya idofi. Hampir semuanya lah. Ya, yang namanya nama-nama kitab itu. Syarah Bukhari namanya apa? Fathul Bari, itu kan Fathul Bari, semuanya idofi. Baik, terakhir apa itu nakiroh? Lihat halaman akhir. Kullu ismin. Dia idofi lagi kan ya? Kullusmin. Kullusmin mudofnya kullu, isminya mudof ilai. Setiap isim syai'in. Syai'in, hamzah dulu baru ain. Dia jadi apa tah? Syai'in. Ismin syai'in. Jadi apa syai'in? Naat, yang berarti. Kullu setiap ismin isim syai'in yang. Sya' itu menyebar ya. Menyebar. Menyebar. Setiap isim yang menyebar fi jinsihi. Fi jinsihi. Fi huruf jar. Jinsi jadi ikut jar. Karena ada harfu jar. Fi jinsihi pada jenisnya. Setiap isim yang menyebar atau menyeluruh pada jenisnya. La yahtassu bihi wahidun duna akhara. La tidak. Yahtassu khusus. Wahidun satu. Duna akhara tanpa yang lain. Jadi yang dimaksud nakirat tidak khusus satu tanpa yang lain. Semuanya syai'un, menyebar, menyeluruh, seluruh jenis. Ya, itu disebut nakirah. Kullus min syai'in fi jinsihi. Setiap isim yang menyeluruh, yang menyebar pada jenisnya. La yahtassu bihi wahidun. Tidak khusus seorang. Duna akhor tanpa yang lain. Kata Syekh Ajurum biar paham begini takrib. Takribnya pendekatan. Caranya ya. Caranya begini. Kullu ma solaha dukhulul alifi walami alaihi. Tadi garisan. Disebut nakiratnya penting ini. Kullu ma solaha dukhulul alifi walami alaihi. Itu cara menentukan nakiroh. Jadi cara menentukan nakiroh ini. Kullu setiap ma kata solaha benar soleh. Benar apanya? Dukhulul alif wala masuk al. Setiap kata yang benar, yang sahih, yang tepat masuk al. Kemana? Alaihi kepada kata tersebut. Kalau kita masukkan al dan benar, soleh ya, dan benar berarti itu pasti nakiroh. Karena setiap kata, kullu setiap ma kata, solaha, solih, benar, baik. Apa? Dukhulul alif wala masuk al alaihi kepada kata tersebut. Ketika kita mau masuk, ini kata A ya, kita kata A. Apakah nakiroh? Nah, ciri nakiroh apa? Solih, benar. Benar apa? Masuk al. Lihat contohnya. Ar-rajuli. Solih, solih itu benar ya. Benar tidak? Ar-rajuli benar. Karena dia bisa masuk al.
Al-farosi. Benar salah? Benar. Kalau benar berarti farosun, jangan alnya. Farosun nakiroh. Rojulun nakiroh. Itu benar. Tok sekarang. Masukkan ya. Apa jadi apa nih? Al-kubu. Benar salah? Benar. Oh berarti kubun. Jangan alnya. Kalau karena al kita kan masuk ke ma'rifah. Maksudnya kubunnya. Kubun nakiro. Kenapa? Karena solih. Karena bisa dimasuki al. Kubun. Kubun. Dia nakiro. Kenapa nakiro? Karena solih. Benar dimasuki al. Sekarang. Kolamun. Masukkan al. Berarti apa kolamun? Apa? Nakiro, bukan pensil. Nakiro. Kolamun nakiro. Kalau solih atau benar masuk al. Masukkan al ya. Jawalun. Nah, berarti jawalun nakiro ya. Mimsahatun. Nah, baik. Sekarang saya sebutkan, masukkan al. Ana. Masukkan al. Ana. Soleh tidak? Toleh itu. Toleh. Salah. Oh berarti ana bukan nakiro. Jadi ini ilmu ya. Pokoknya kalau dimasukkan al bisa. Oh berarti dia nakiro. Bukan alnya, ada al nama ma'rifah al mah. Nah, sekarang huwa, masukkan al. Al huwa. Berarti huwa ma'rifah. Alladzi, masukkan al. Alladzi, berarti tidak solih. Oh, berarti alladzi ma'rifah. Ma'rifah karena ciri khas nakiro itu dia solih ketika masuk al. Bener solih itu ya. Ketika masuk al. Makanya lihat saja. Aliyun. Aliyun. Aliyun berarti apa? Ma'rifah. Karena tidak masuk al. Tidak bisa masuk al. Nah itu yang bisa menentukan nakiroh itu tinggal masukkan al. Kalau solih pasti nakiroh. Kalau solih. Tapi kalau tidak solih berarti ma'rifah. Gitu. Jadi ciri khas nakiroh mah gitu. Doroba. Masukkan. Al doroba. Oh salah. Berarti dia bukan nakiroh. Gitu he. Dia bukan nakiroh. Sayyaratun. Benar. Najmun. Bakorotun. Berarti itu semuanya solih. Benar. Itu tambahan ilmu ya. Yang takribnya begitu. Takrib pendekatan. Takrib dari koruba dekat. Wa takribuhu. Pendekatan biar tahu ini adalah nakiroh. Kullu ma solaha duhulul alifi wallami alaihi. Setiap yang soli, yang benar saat kata tersebut dimasuki oleh al. Berarti benar. Kalau pas, kalau tidak berarti tidak bisa. Nah itu alhamdulillah ya, sudah beres. PR-nya hafalkan daim al-mumun. PR-nya hafalkan isim ma'rifah. Daim al-mumun. Nanti terangkan ya. Apa ma'rifah itu? Satu domir. Domir itu apapun domirnya ini masuk ke ma'rifah. Kedua isim alam. Nah mubaham jangan bahasa mubaham. Kita ganti dengan ismul isyarah dan al-ismul mausul. Silakan terangkan ini ya. Terangkan tentang apa itu ma'rifah dan nakirah. Kalau nanti dilihat di Quran. Ya nanti diskusikan saja di grup. Dia yang ma'rifah atau nakirah. Nah, kuncinya di daim al-mumun. Demikian untuk kajian ajurumiyah. Kalau atof nanti ya Sabtu depan kita akan kaji
di Sabtu depan tentang bab yang berikutnya, yaitu tentang al-atfu, naat, atof ya. Naat sudah beres, tapi naat tidak disebutkan dalam bentuk jumlah ya. Harusnya ada ya. Atau nantilah beritahu nanti Sabtu depan kita tambahkan dulu yang naat dalam bentuk jumlah. Ini kan naatnya masih mufrad ya. Nanti ada ya. Silakan, ada waktu 5 menit yang mau bertanya tentang seputar ajrumiyah. Membedakan mubtada khobar dengan paling nanti masukkan saja. Pokoknya kalau yang naat man'ut, contoh yang kemarin apa? Naat man'ut. Nah, lihat. Qoma Zaidun al-aqilu. Lihat yang contoh yang kemarin. Qoma Zaidun al-aqilu. Ciri khasnya kalau ingin tahu itu naat, dia harus mutabiq. Ciri khasnya dari segi i'rab dan dari segi ma'rifah nakirah. Kalau dilihat dari selintas, Zaidun dan al-aqilu itu beda. Tapi sebetulnya sama, dua-duanya ma'rifah dan marfu. Zaidun marfu karena apa? Karena fa'il. Koma kan fi'il. Harus ada fa'il. Nah itu Zaidun fa'il. Al-aqilu dia pasti naat, marfu. Apa cirinya? Mutabiq. Dari segi apa? Dari segi i'rabnya dua-duanya marfu. Yang kedua, dua-duanya ma'rifah. Ciri khasnya begitu saja. Kalau yang bentuk mufrad, kalau yang bentuk jamak nanti kita bahas ya. Naat itu ya. Berarti nanti besok ya, Sabtu depan, jangan dulu ke atop berarti ya. Kecuali nanti hafalan huruf atop. Kita tambahkan ya, ingatkan saya. Kita tambahkan yang naat dalam bentuk jumlah. Ini tidak dimasukkan ya. Naat dalam bentuk jumlah. Ada lagi silakan. Ya. Betul. Yang solih. Benar. Kalau tidak bisa berarti bukan nakiroh. Ma'rifah nantinya. Huwa. Tidak bisa. Al huwa. Berarti salah gitu. Cirinya begitu. Pokoknya kalau nakiroh itu dia bisa masuk al. Ustaz kan al itu tanda ma'rifah. Ini mah bisa. Lihat bahasa soluha. Soluha. Setiap isim yang bisa dimasuki al. Berarti kalau sudah masuk al mah pasti ma'rifah. Tapi ini mah bisa. Kitabun. Kitabun. Ma'rifah nakiroh. Nakiroh. Alasannya apa? Bisa masuk al itu. Al kitabu. Nah, berarti betul. Itu maksudnya. Jadi takribnya begitu. Ini kan al itu ma'rifah. Iya betul itu. Ma'rifah. Al itu. Tapi ini mah dalam bentuk belum ada al. Kalau belum ada al pasti dia nakiroh. Itu jadi al mah pasti ma'rifah. Makanya tepat. Sangat tepat ya. Kita kumaha cenah nakiroh teh. Di luar daim al-mumun tadi banyak. Kalau sekarang ada tambahan pokok nama kalau dimasuki al jadi soleh. Soleh teh benar itu. Benar, masih bisa benar. Nah, lihat. Kalau baitu rojulin dia diidofahkan ke nakiroh. Rumah milik seseorang. Tidak jelas. Rumah milik seseorang yang mana? Duka.
Yang jelas belum jelas, tetap nakiroh. Beda dengan baitu Zaidin, rumah milik Zaid. Oh, ini mah jelas milik Zaid. Berarti sudah jelas Zaid kepunyaan rumah tersebut. Maka yang baitu rojulin tetap kita sebut nakiroh. Tapi ingat dalam kaidah kajian usul fikih ya, walaupun dia nakiroh tapi dia sebetulnya sudah mau mendekati ma'rifah, mau dekat. Mau dekat. Kenapa mau dekat? Ini sudah mau diodofahkan. Karena dia punya ada kekhususan, tetap milik seseorang, sudah mulai mendekati. Tapi tetap kita sebut dia isimnya nakiroh. Tapi kalau Zaid, ke atas jelas ya mah. Baitu Zaidin, rumah milik Zaid. Nah, itu mah ma'rifah. Kenapa? Dimudofkan ke isim alam. Idofah. Nanti ada istilah bab idofah itu. Ayo deh mangga. Baik, kalau tidak ada PR-nya tadi ya. Sorob yang mut kendi ku roisnya. Sorob hafalan yang tadi. Kemudian nahunya hafalan isim ma'rifah. Daim al-mumun ya. Silakan ditelaah ya. Insyaallah nanti kita teruskan ke naat dalam bentuk jumlah plus atof. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.